Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, pemerhati pendidikan yang terhormat, moderator yang terhormat, serta rekan-rekan berpikir dari tim pro yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Fauzi Akbar sebagai pembicara pertama tim pro SMK Negeri 1 Kedung ini. Sebelum lebih lanjut, saya membahas tentang masih perdebatan kali ini. Izinkan saya mendefinisikan apa yang kita bahas pada masih perdebatan kali ini, yaitu menyesali glorifikasi resiensi. Apa sih itu glorifikasi resiensi? Glorifikasi resiensi merupakan peristiwa sosial di mana kemampuan seseorang untuk bertahan dan bangkit dari penderitaan dan dipuji secara berlebih, sehingga penderitaan itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang mulia atau wajar. Berarti glorifikasi resiensi merupakan ketika sesuatu yang dianggap bagus tetapi membawa dampak negatif pada kemudian harinya. Di tengah zaman ini, glorifikasi resiensi banyak sekali menerapkan tanaman di kalangan remaja atau gengsi yang dipaksa untuk kuat mental dan fisik saat menghadapi masalah. Hal ini dapat berdampak buruk apabila tidak dicegah secara langsung. Glorifikasi resiensi ini membawa dampak secara langsung atau tidak langsung kepada generasi sekarang. Seperti ketika kita melakukan sesuatu yang kita dipaksa, ketika kita melakukan tugas, kita dipaksa, kita diupload di media sosial. Tetapi tugas itu sebenarnya tugas yang sangat sulit untuk kita. Tetapi ketika kita mengupload ke media sosial, banyak dukungan-dukungan dari orang lain. Tapi masalah apa yang terjadi ketika gengsi tersebut sangat kecewa, atau di kemudian harinya dirinya harus menemukan banyak masalah secara tidak langsung. Contoh lagi sekarang, guru tidak boleh, guru selain guru PNS, P3K atau P3K paruh waktu, tidak boleh mengajar di sekolah negeri. Secara tidak langsung, guru tersebut memberikan ilmu kepada kita, tetapi guru tersebut juga memiliki masalah sendiri, yaitu dirinya harus bertahan hidup di negara yang tidak maju seperti sekarang. Di Indonesia, guru honorer sangat tidak dianggap seperti di negara-negara lain. Oleh karena itu, saya sangat menyesalkan glorifikasi resiensi. Harusnya pemerintah lebih peka terhadap guru-guru honorer, karena guru-guru tersebut merupakan ujung tombak generasi sekarang. Jika guru-guru honorer dihilangkan dari sekolah-sekolah negeri, maka sekolah-sekolah negeri juga akan kesusahan karena tenaga pendidikan di Indonesia masih sedikit. Guru-guru P3K paruh waktu juga masih sangat sedikit. Tenaga outsourcing di sini juga sangat dibatasi karena tidak boleh ada iuran dari sekolahan. Selain itu, contoh lagi, jika orang di pedalaman, mereka harus membawa hasil rempah-rempahan mereka ke dalam kota melalui jalan-jalan yang susah seperti berlumpur dan juga harus menempuh perjalanan berhari-hari. Tetapi karena diupload di media sosial, banyak simpati dari masyarakat luas dan mendukung kegiatan tersebut sebagai sebuah motivasi untuk lebih berkembang dan maju. Tetapi masalah yang terjadi yaitu peran pemerintah di situ, karena harusnya pemerintah harus membancukan infrastruktur yang tak ada di bagi desa-desa terpencil, sehingga para petani bisa menjual hasil mereka lebih jelas, dari hasil mereka lebih banyak, lebih jelas, uang yang dihasilkan juga lebih banyak daripada mereka menjualnya di daerah tersebut karena akses jalan yang sulit. Secara tidak langsung, ketika akses jalan itu juga sulit, maka harga akan lebih menurun daripada ketika jalan dipermudah, pasti akan meningkat. Secara tidak langsung, glorifikasi resiensi sangat menyulitkan kita. Kita tidak boleh terbawa arus glorifikasi resiensi. Sekali lagi, saya dari tim pro sangat tidak setuju dengan glorifikasi resiensi. Dewan juri yang terhormat, pemerhati pendidikan yang terhormat, moderator yang terhormat, serta rekan-rekan berpikir dari tim kontra yang saya banggakan. Sekian argumentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.